Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pendaftaran CPNS dan P3K 2023 dan hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini dicatat satu informasi Bapak Ibu. Katanya jika pendaftaran CPNS P3K 2023 dibuka pada bulan Agustus, nasib honorer tenaga teknis administrasi bagaimana? Nah, ini adalah satu pertanyaan terkait dengan nasib para honorer dan bahkan sebenarnya bukan hanya tenaga teknis administrasi. Tetapi ini pertanyaan meliputi semua nasib honorer karena ada CPNS dan P3K 2023. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi untuk dipahami dan diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer dan masyarakat Indonesia terkait dengan informasi pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Seterusnya, ada apa hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi ASN? Nah, di sini disampaikan bahwa rencana pemerintah membuka pendaftaran CPNS 2023 juga P3K dalam waktu dekat ini membuat para honorer tenaga teknis administrasi gelisah. Nah, ada apa dengan honorer tenaga teknis administrasi gelisah? Nah, tentunya ada penyebabnya, ya, atau ada pengaruhnya dengan dibukanya pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini oleh pemerintah. Mereka was-was pembukaan seleksi tersebut akan memengaruhi penyelesaian permasalahan honorer. Namun secara logika, benar juga. Tetapi tentunya pemerintah memilah-milah pekerjaan terkait dengan pengangkatan honorer atau penyelesaian permasalahan honorer dan juga seleksi CPNS dan P3K. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemungkinan juga seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini adalah salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah juga untuk menuntaskan permasalahan honorer di negeri ini. Kenapa tidak? Karena memang bagi honorer yang memenuhi syarat tentunya bisa melamar dan bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Kalau pendaftaran CPNS dan P3K 2023 dimulai Agustus ataupun September, lalu bagaimana nasib honorer teknis administrasi? Ini kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nurbaiti, kepada jpnr.com pada 22 Juli, 2 hari semalam. Dia mempertanyakan apakah dalam seleksi tersebut tidak ada kekhususan lagi
buat honorer K2, khususnya tenaga teknis administrasi. Nah, itu juga adalah satu pertanyaan yang mesti diketahui apa kira-kira nantinya yang akan terjadi. 3 kali seleksi P3K dilaksanakan. Pemerintah tidak memberikan afirmasi untuk honorer tenaga teknis administrasi. Pemerintah hanya fokus kepada para guru honorer, tenaga kesehatan, serta penyuluh di berbagai bidang, terutama adalah penyuluh pertanian. Ketika pendaftaran CPNS dan P3K 2023 sudah dibuka, bisakah honorer tidak ikut mendaftar karena mereka menunggu regulasi penyelesaian honorer yang dijanjikan pemerintah? Ini terang bundandur sapaan akrabnya. Nah, tentunya ini juga adalah satu pertanyaan yang sampai sekarang belum ada jawabannya. Tetapi pemerintah selalu menghimbau bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes dan seleksi tersebut, seleksi tertentu, misalnya P3K maupun CPNS, maka himbauan dari pemerintah terus menyebar di mana-mana. Nah, tentunya terkait dengan pertanyaan ini, maka jawabannya itu belum bisa kita pastikan apakah iya atau tidak. Tapi suatu hal saja kalau memang ini ditanyakan. Senada dengan itu, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Meliani Kahar, mengungkapkan kalau mereka mendaftar, apakah ada regulasi khusus. Regulasi yang dimaksud oleh Sean, sapaan akrabnya, berupa afirmasi untuk tenaga administrasi setara guru honorer. Artinya, memohon kiranya diberlakukan afirmasi seperti yang diberlakukan pada tenaga honorer, guru, dan tenaga kesehatan. Tentunya dikehendaki hal ini adalah afirmasi. Ada apa dengan ini? Sebagaimana akhir-akhir ini melihat tingkat kelulusan untuk seleksi ASN P3K tenaga teknis administrasi yang sangat sedikit, maka suatu hal yang wajar kalau dimohon kiranya pemerintah mengabulkan afirmasi untuk meringankan supaya Bapak Ibu honorer ini yang sulit untuk lulus passing grade bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan pemberlakuan afirmasi. Terkait dengan hal ini juga, sampai sekarang masih belum kita dapatkan informasi terkait dengan hal tersebut. Namun permohonan ya telah sampai kepada pemerintah pusat, demikian juga di berbagai stakeholder lainnya, sehingga nantinya ini juga mungkin menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal pengambilan keputusan. Saya bahkan meminta agar pemerintah memperlakukan tes observasi kepada honorer kategori 2 khususnya dengan alasan masa pengabdiannya yang paling lama. Ini juga adalah suatu hal yang wajar saja. Jika tanpa afirmasi lanjut Sean, banyak honorer tenaga teknis administrasi akan gagal karena seleksi P3K cukup sulit. Ini harus dipertegas oleh pemerintah. Honorer teknis administrasi disuruh ikut mendaftar atau menunggu regulasi terbaru turun. Kalau ikut tes, apakah ada afirmasi bagi kami? Tegas Sean. Ini juga pertanyaan berikut, tapi kita akan menunggu realisasi keputusan pemerintah. Sean menilai pembukaan pendaftaran CPNS dan P3K tahun ini memupuskan harapan honorer. Mengapa pemerintah tidak menyelesaikan dahulu mekanisme buat menghadapi pemberhentian honorer? Sebaiknya, kata Sean, selama belum ada mekanismenya, jangan dibuka pendaftarannya. Apalagi sejumlah regulasi, termasuk rancangan undang-undang aparatur sipil negara, masih menunggu penetapan menjadi undang-undang tahun 2023 tahun ini. Jadi belum bisa diimplementasikan karena ada beberapa pasal mengamanatkan
diperkuat dengan peraturan pemerintah atau peraturan atau PP. Ini menimbulkan banyak tanda tanya serius. Nggak sih pemerintah menyelesaikan honorar atau hanya membuat cerita alias PHP di penghujung penghapusan honorar cetus sean. Nah, mudah-mudahan hal ini tidak akan terjadi. Pentolan kedua ini menilai Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, tidak serius dalam permasalahan honorer. Mereka bisa merasakan pemerintah tengah mempermainkan nasib honorer. Nah, terkait dengan hal ini ya semoga saja ya ini tidak akan terjadi ya. Karena pada dasarnya ya sebagaimana informasi yang sudah banyak beredar kita ketahui bahwa pemerintah juga memang benar-benar serius untuk menangani persoalan honorer saat ini. Nah, kenapa tidak pemerintah fokus dahulu? Bagaimana jika nanti di instansi masuk CPNS atau P3K baru? Tentu akan menggeser honorer yang ada, katanya dengan risau. Akibatnya nanti yang terjadi pemberhentian honorer bukan oleh pimpinan instansi, tetapi pemerintah sendiri. Sebab pemerintah memasukkan CPNS dan P3K baru. Ini keputusan yang melukai hati honorer, apalagi banyak daerah tidak care dengan penuntasan honorer, kecuali ada surat pemerintah tegasnya. Jadi oleh karena itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas harus menerbitkan surat hitam di atas putih soal tidak adanya pemberhentian massal kepada honorer. Tanpa surat itu, saya yakin Pemda akan semaunya melakukan pemberhentian terhadap honorer, alasannya anggarannya habis. Jadi kebijakan pembukaan CPNS dan P3K 2023 bukan saja melukai honorer, tetapi justru bentuk pembunuhan secara perlahan terhadap honorer yang saat ini mengabdi pungkasean. Inilah informasi yang Bapak Ibu, kiranya semua keresahan dan kegelisahan Bapak Ibu honorer, tenaga teknis administrasi, itu bisa terobati di tahun 2023 tahun ini dengan mekanisme yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam hal menuntaskan serta menyelesaikan persoalan honorer di negeri ini. Demikian informasinya, semoga impian Bapak Ibu untuk diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K, demikian dengan part-time, kiranya bisa tercapai di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.